Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Minggu 10 November 2024. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Barisan sah ambil alih. Siap. Berat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Berat. Tegak. Berat. Laporan Komandan Upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, tegak, maju! Jalan! Kiri! Gerak! Kepada bendera merah putih. Hormat. Berat.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan Republik Indonesia yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita semua untuk menghening cipta. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan pesan-pesan pahlawan. Gerak. Gerak. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan pesan perjuangan pahlawan nasional siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan perjuangan pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Made of Thunder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Hanya dengan kerja keras dan kejujuran kita bisa mengubah nasib dan mencapai tujuan bersama. Pesan pahlawan nasional Dr. Haiding Sudirohusodo. Hanya dengan kerja keras dan kejujuran kita bisa mengubah nasib dan mencapai tujuan bersama. Pesan pahlawan nasional Tan Malaka. Rakyat adalah kunci dari setiap perubahan sosial yang berarti. Baca telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kanan. Gerak. Haluan sedang jalan cepat. Gerak. Sampai ke sini. Jalan. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat diserah di tepuk. Yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Menhub Tipikor yang saya hormati, Bapak Panitra, Sekretaris yang saya hormati, Ketua Dharma Yukti Karimi, daerah dan seluruh pengurus yang hadir, yang saya hormati para kabar, para panmu, para kasub TP dan seluruh pejabat Panitran, Sekretariatan, ASN, dan PPNPN, P3K, PPNPN saya cintai dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya membaca amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 pada hari Minggu 10 November tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita patut bersyukur karena di bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera,
adil dan makmur. Hadirin sekalian, tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini mengandung makna yang mendalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai-nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air, proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah. Maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia. Oleh karenanya, semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat Indonesia dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannya mengelola permasalahan sosial. Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya milik masa lalu? Apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini? Mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan bangsa dan negara telah selesai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu pertanyaan itu sangat sempit jika dikaitkan bahwa ladang perjuangan hanya pada saat pembentukan negara. Tantangannya ke depan bahwa kita sepakat NKRI adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat. Tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik dalam koridor menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun berkesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI dan membangun kemajuan NKRI. Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat, membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karenanya kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini. Pada akhirnya, janganlah pernah lelah untuk berbuat yang terbaik
meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat. Demikian sambutan singkat saya dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Semoga kita semua mampu meneladani dan menambah nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskannya pada generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 10 November tahun 2024. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas, Badan Upacara, hadirin yang saya muliakan telah hadir bersama-sama dengan kita. Jangan ada yang absen ya, kecuali izin. Karena ini Hari Pahlawan. Kami di Mahkamah Agung, barangkali besok baru dinas-dinas yang lain saya lewat tidak ada upacara, hanya kita. Tepuk tangan dulu lah, itu menunjukkan bahwa kita adalah Satker yang disiplin, Badan Peradilan. Kami di Mahkamah Agung, hari Minggu juga pahlawan, Kementerian Dalam Negeri kosong. Mereka baru besoknya. Kita tetap sesuai dengan tanggalnya, karena momennya memang itu. Terima kasih kepada semua. Jika ada upacara-upacara kantor, diusahakan hadir, jangan absen ya, supaya menanamkan nilai-nilai semangat kita. Ya, kalau terjadi perang, Bapak Ibu semua, geopolitik dan geostrategi bangsa-bangsa, terjadi perang di mana-mana. Kita harus mencintai bangsa ini. Mungkin saya pun berperang, ikut semua, ya, mempertahankan tanah air. Jadi itu tugas kita. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa aman, tidak diganggu. Ya, Ambalat aja mau diambil oleh Cina, dan kita juga bersengketa dulu dengan Malaysia. Oleh karena itu, seperti ini nilai-nilai kepahlawanan kita ikut serta merayakannya dan bersyukur kehadiran Tuhan. Terima kasih kepada seluruh panitia, Pak Citompul, hadir ya, dan semua yang telah ditunjuk oleh pimpinan melaksanakan ini, bagian umum juga, Ibu Karmina dan teman-teman, sekretaris semuanya. Ya, anak-anakku semua, terima kasih sudah jadi petugas upacara, dan ini tidak lama, hanya setengah jam. Demikian sambutan dari Pak Menteri yang saya bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Dimohon yang non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wajhika karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu yang penuh kemuliaan, ya Allah. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan, dan ya Allah, Tuhan yang Maha membalas. Kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Ya Allah,
Tuhan yang merajut Nusantara dalam bingkai kebangsaan, rahmati para pendahulu kami dengan ridha dan ampunan, anugerahi kami di jalan keteladanan, muliakan kami dalam iman, kuatkan hati dan langkah kami meraih kejayaan, agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan, agar tak durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan, agar bangsa ini menapak tegak mengusung harapan, agar hidup dan kehidupan senantiasa lekat dengan kerukunan, agar panjang yang menghela nafas hingga akhir zaman tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami kecukupan ilmu sebagai bekal, lengkapi bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral, sehingga terkelola kekayaan alam dan sumber daya dengan optimal. Tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Terima kasih, bubaran. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Break! Tegak! Break! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar jalan.